Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Lain liqaumin yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum fid
Samma'una lil kadhibi akaluna lis-sut. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an. Tu'ridna tong kol-kola tong tu'rid tamadot tu'rid tong dipantulkeun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukumullah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukumullah. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mangawiani tiada hiji dua tilu. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tau fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun
akaluna lis-sut fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qisd innallaha yuhibbul muqsitin wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukumullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka, jangan membuat engkau bersedih, alladzina, orang-orang yang yusari'una, berlomba-lomba, fil kufri, dalam kekufuran. Berlomba-lomba itu kan kayak di kita perlombaan menuju sesuatu yang terbaik. Jadi kekufuran itu dianggap baik, diadakan semacam kompetisi. Orang-orang harusnya menjauhi kekufuran, ini malah tertarik untuk menjadi kufur. Dibungkuslah, dikemaslah, dihiasilah, sehingga kekufuran itu dianggap sesuatu yang baik, dan itu diusahakan. Kompetisi mah berarti nggak modal. Jika kompetisi Liga Hiji modal gede TBRI teh. Jadi orang-orang yang kafir ini modalnya gede untuk mengadakan yusari'una fil kufur. Makanya dianjurkan juga ya oleh Nabi kita menyelenggarakan lomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam pengertian perlombaan, kompetisi, agar tertanam di anak-anak, di generasi muda atau di umat Islam bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Jadi sebaliknya, kalau mereka dalam kekufuran, kita dalam Islam. Siapa minalladzina, di antara orang-orang yang qalu, berkata, amanna, kami beriman, bi afwahihim, dengan mulut mereka, walam tu'min, dan tidak beriman, qulubuhum, hati mereka. Penafsirannya di kitab-kitab tafsir, orang munafik ngaku iman hareupeun urang tapi hatena kafir. Kalau sekarang kita boleh menambahnya dengan orang-orang sekuler. Mereka ngaku iman, Ramadan ayeuna ngarayakeun bukber. Nu dicarek teh ASN, ai partai mah teu. Santunan anak yatim, naon deui program-program kebaikan. Kamari meme Ramadan umroh ge di hotel Jam-Jam Tower. Kabeh ketua-ketua DPW dionang. Arariman, tapi hatinya tidak beriman, tidak sampai mengimani bahwa Quran harus ditegakkan hukumnya. Itu orang sekuler. Dan orang sekuler ini berlomba-lomba dalam kekafiran, tinggal umat Islam ayeuna berlomba-lomba bikin partai itu bukan partai yang Islam karena dianggap bodoh. Anu mantan partai Islam ge ayeuna menggelorakan partainya lain partai Islam. Nu basisna ormas ieu, nu basisna ormas itu, padahal ormas Islam.
suara yang didulangnya suara umat Islam. Berlomba-lombanya bukan berlomba-lomba di menegakkan Islam, tapi berlomba-lomba dalam kekafiran. Berlomba-lomba dalam bagaimana kafir kan menolak penegakan hukum Islam. Yang karena sudah berlomba-lomba jadi gitu generasi muda teh. Era munasuk wa partai Islam teh. Partai Islam nage geus malu-malu nyebutkeun Islam. Aya kena nu acan. Ngan lolobana gitu. Era nyebut Islam teh nepikeun ka Bapak Jokowi bertanya, ini partai ini mah beja-beja. Islamnya Islam yang bagaimana? Dijawab ku ketua umum partai Islam nate, ini Islam yang moderat. Jadi embungnya nyebutkan Islam yang syariat teh, hayang nate nu moderat, yang toleran. Naon ciri moderat toleran teh? Tidak fundamentalis. Fundamentalis teh fundamental itu dasar, ingin menegakkan dasar-dasar agama Islam begitu teh fundamentalis, kolot. Sebaliknya moderat, toleran. Jadi tidak menegakkan fundamental Islam. Malah beja-beja tete partai nu bala didukung ku Persis. Gitu ta. Jadi mereka terbawa arus untuk berlomba-lomba dalam kekufuran, dalam menolak hukum Islam, menjauhi iman ya, hatena mah omong nama tapi teuing hatena. Kalaupun ada iman di hatinya nya sawareh nama teu iman. Tapi kan berarti mereka munafik yang dihukum neraka kekal selama-lamanya, tidak. Nya orang sekuler mah munafikna munafik amali. Wa minal ladzina hadu, dan juga orang-orang yang hadu Yahudi, sama'una lil kadzib. Sama'un teh bentuk mubalaghah dari sami'un. Ieu mah sama'un. Mubalaghah berarti tukang, ahli, spesialis, tukang mendengarkan, tukang menyimak, ahli dalam menyimak-nyimak ngabandungan, lil kadzibi, kebohongan, sama'un, dan ahli dalam menyimak, tukang pagaweana teh ngabandungan we. Pekerjaannya itu memang difokuskan untuk mendengar-dengar, liqaumin akharin, kaum yang lain, lam yatuk, yang tidak datang kepadamu. Siapa? Nya orang kafir anu tarang ngilu majelis ta'lim. Yang dirujuknya bukan Imam Syafi'i, era atuh ngarujuk Imam Syafi'i dina hukum politik dibawa ke Senayan, gengsi. Yang dirujuknya Machiavelli ya. Yang dirujuknya Aristoteles, yang dirujuknya Julius Caesar, Agustinus. Itu atuh nu modern. Sok bahasa-bahasa hukum, sok bapak-bapak ge ngabandungannya mun maca berita istilahna istilah-istilah Latin unggul. Kamari unggul tah aya nu rame mampu daemna jeung Arsul Sani ya, alus mah keluar kaidah fikih teh. Dalil tah. Anda kan santri cenah gitu, saya juga santri, berebet tah keluar dalilna. Jadi jika anak kudu loba orang Madura jadi pamimpin. Orang Madura mah aralus garalak. Tapi kan jarang yang begitu. Jeung teu ngalalarti atuh. Tu sama'una liqaumin akharin lam yatu. Ini li di sini maknanya dua. Bisa mendengarkan pada gitu atau bisa mendengarkan untuk. Jadi dia sama'un untuk menyebarkan kebohongan. Sama'un untuk disampaikan kepada kaum-kaum yang bukan Islam. Jadi diharapkan kieu bersama dengan Nabi, tapi kemudian pulang dia membocorkan rahasia menjelek-jelekan Nabi. Gitu. Atau memang tadi yang pertama maknanya sama'una lil kadzib, itu memang dia kerjanya itu senang menyimak yang bohong-bohong. Yang bohong itu
Kan iman teh benernya, iman teh tasdik, sebaliknya berarti bohong. Sekularisme, liberalisme, pluralisme nanti ajar bohong resep kan karena itu mah. Tapi kalau menyimak ayat Quran anu sodaqallahul adzim, kecuali dibaca we sebagai hiasan mulut, hiasan tubuh, tapi untuk menegakkan lebih lanjutnya era gabungnya partai Islam dah yang nate di luar we gengsi gitu usum gitu. Yuharrifunal kalim, mereka mengubah-ubah firman Allah min ba'di, sesudah mawadihi, ditempatkan di tempat-tempatnya. Orang Yahudi, orang munafik itu tekagok ngarubah hukum-hukum Allah. Orang kita balataklanya tidak mustahil di tengah-tengah kita bagi mereka nutara ngaji tekagok melanggar hukum waris, melanggar hukum aurat, naon ngalanggar hukum naon deui, hukum dagang mesti paduli halal haram. Tuh yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i, karena tadi senang mendengarnya artis ngadengin nate tokoh-tokoh public figure yang lil kadzib, yang banyak dustanya. Yaquluna, mereka berkata, orang Yahudi, orang munafik itu, in utitum, jika kalian diberi hadza yang ini, fakhudhu, ambil, wa illam tu'tahu, jika kalian tidak diberi yang ini, fahdharu, jauhan. Jadi bukan mereka tunduk pada hukum, tapi hukum harus tunduk pada mereka. Kalau sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, cokot. Sesuai dengan piagam PBB, cokot. Lamun teu sesuai, jauhan. Ieu teh Islam nu kudu tunduk ka piagam PBB atau piagam PBB tunduk ka Islam teh? Apakah hukum Islam yang harus sesuai dengan Pancasila atau Pancasila kudu sesuai dengan Islam? Wa may yuridillahu fitnatahu, dan siapa yang Allah menghendaki fitnahnya, fitnah itu kan celaka ya. Falang tamlika lahu, kamu tidak akan pernah berkuasa baginya, minallah, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Ulaika, itulah alladzina, orang-orang yang lam yuridillah, Allah tidak menghendaki, ayyutahhiru qulubahum, untuk menyucikan hati mereka. Makanya kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita tidak paham agama, tak ieu mau dibersihkan ku Allah, Allah menghendaki kita celaka. Ya, maksud menghendaki diri itu bukan berarti ujuk-ujuk, tapi ada sebab-sebabnya apa? Karena tadi jelas ya hukum Allah, tinggalkan, senang merujuk ke kaum yang lain yang tidak pernah ikut bermajelis ta'lim, nutara ngaji. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Sampai sekarang peradaban barat masih hina ya, maju teknologi nama, tapi secara peradaban, secara utuh ya, kemanusiaan hina. Kesenjangan sosial sadis ya, di Inggris itu paling parah, mata uangnya paling mahal sealam dunia, kesenjangan sosialnya pun paling parah. Si Marcus Rashford diangkat jadi guru besar ya, kuliah teu naon, gara-gara naon, gara-gara doktornya Dr. Rizka Usha, gara-gara keras menyuarakan itu. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat siksaan yang perih. Bandungan we tadi Bali, di Filipina, di Thailand, kehidupan esek-eseknya mengerikan. Semalam saya baca di Jepang, sekolah yang sudah 73 tahun ditutup, wisuda SMP duaan, terakhir siswa terakhir duaan, geus eueuh deui budak. Nah, da awewe na teu resep boga budak. Resepna gawe gitu. Gak mau punya anak, child free deh bahasa lagi. Halus tah aya liputanna.
nepikeun wisuda dua. Udah gitu langsung beres wisuda teh penutupan. Jadi kayak urang mah nya PPDB, penerimaan peserta didik baru, beres wisuda teh mah lain penutupan. Geus eueuh deui budakna. Krisis demografi sampai pemerintah Jepang wani mayar nu siapreuneuh nya per anaknya itu 1 bulan sampai 10 juta. Wah, mun di dieu punya bahagia. Teu kudu capek-capek ka depot. Nyen budak we kasar. Sebulan 10 juta mah seger. Saking rusaknya. Di barat begitu krisis demografi. Dan orang-orang barat teh teu gelisah, ari orang Islam loba kaderna. Budakna hari orang baratna hararmung boga budak rusak khizyun fid dunya walau fil akhirati adzabun adzim. Sababun nuzul ayat ini memang terkait, ini hadisnya banyak, orang-orang Yahudi. Ada yang berzina, di riwayat lain ada yang mencuri. Kan hukuman potong tangan di Torah juga ada. Hukuman mati bagi yang zina di Bible itu ada. Kemarin ketika saya bahas di pajagalannya tentang LGBT, saya kan tuliskan ayat-ayat nu ayeuna dicekelan ku orang Yahudi, lain kitab nu zaman Nabi Musa teh. Kitab nu ayeuna dibaca ku orang Yahudi, kitab nu ayeuna dibaca ku orang Kristen. Yang saya rujuk kitab Ulangan pasal 20 sampai 26. Kuabna kan ditulis. Tah. Ieu teh aya dina kitab orang Kristen nu sok dibaca ku si engko, ku si enci, ku si tante. Di sana jelas muda-mudi yang berzina rajam. Rajam teh dilempari batu sampai mati. Yang sudah pernah menikah rajam. Yang berhubungan dengan hewan rajam. Jeung hewan lagi cenah paehan. Ya dina Bible ya, dina Alkitab sok dibawa ku si engko, ku si enci. Dan yang berhubungan sesama jenis rajam. Kabeh rajam. Karena di kita mah ada keringanan ya, kalau muda-mudi tidak dirajam, dijeli, dicambuk, usir setahun. Tapi kalau sudah menikah baru dirajam, dihukum mati. Nama rajam tuh ku batu, capek-capek ku pelor, sarua tadi peluru, batu panas. Ya. Emak tuh rajam. Nah, ketika ini terjadi, kan Nabi saat itu sudah jadi pemimpin. Mun ayeuna mau wali kota lah, nya gubernur. Jadi kalau ada persoalan di masyarakat pasti datangnya ke Nabi. Pas ini terjadi, silih harewos kalau menetapkan hukum cambuk ambil. Kalau Nabi menetapkan hukum rajam tong diturut cenah. Jadi ada standar ganda. Mau nurutkan Nabi teh kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Enak kan gitu Islam teh. Daek nurut ka Islam teh lamun Islamna sesuai jeung kahayang pemerintah misalkan jeung kahayang masyarakat umum nu sekuler. Lamun teu sesuai jeung nu sekuler moal diwaro. Lalu saat itu ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan orang Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam. Kata Nabi, buka Torahnya. Bukan berarti boleh menetapkan hukum Torah buat manusia, bukan. Iya mah minimal kata Nabi sok buka dulu Torah tong wakakan Islam. Ternyata dibuka terus dibaca palebah yang menyuruh rajam ditutup. Dibaca sebelumnya dan sesudahnya. Kata Abdullah bin Salam, buka. Tangan kamu buka apa Abdullah bin Salam? Tuh ayat-ayat rajam. Sampai begitunya orang Yahudi ngabong ke Nabi gitu. Cenah da Nabi mah bisa maca, boro-boro maca kitab Ibrani, maca Quran oge teu bisa eun cenah gitu. Ya memang Nabi enggak bisa baca teks, tapi Nabi cerdas. Dan ada Abdullah bin Salam, buka cenah tangan. Tuh baca. Dan sampai sekarang ayat itu masih ada di Alkitab anu dicekelan ku orang Kristen. Bahkan lebih keras. Pertanyaannya, kenapa di Kristen tidak ada upaya menegakkan hukum Allah? Karena orang Kristen dan orang Yahudi sudah kafir terang-terangan, tidak akan menegakkan hukum Allah. Jadi kitab suci itu hanya untuk dibaca,
untuk jadikan puji-pujian. Naon bahasana teh mun di gereja mah senandung pagi, senandung sore. Eta we maca jadwal di gereja di Cangkring. Senandung malam gitu. Ngan unggul jadi senandung tidak diamalkan. Untuk pengamalannya disesuaikan dengan zaman itu. Yahudi Kristen itu dari dulu sudah begitu. Mereka berusaha berlomba-lomba dalam hal itu menjadikan itu sesuatu yang image-nya baik. Kok orang Islam diturutan? Maka kata Allah, sama'una lil kadzib, mereka tukang dengar kebohongan. Itu nu bohong-bohong, nu menyimpang dari kebenaran, resep di bandungan. Akaluna lisut, dan mereka tukang makan harta haram. Isa paket ketika orang berani makan harta haram, wadul gitu. Kayak jadi Rafael Talun sami bodoh. Meureun. Kalau sudah senang harta yang haram, wadul gitu. Sudah tidak lagi berintegritas. Kenapa disebut akaluna lisut? Karena dalam sejarahnya kita tahu orang Yahudi dan orang Kristen itu selalu menyesuaikan ajarannya dengan zamannya, jeung Yunani, jeung Romawi, agar mereka bisa numpang makan. Kalau tidak begitu mereka dijajah ku Romawi. Ngarah bisa numpang dahar jika orang Palestina di Israel ayeuna. Gak mau meneriakan negara Palestina, negara Islam gak mau. Ngan 20% anu menegakkan jihad teh. Sesana 80% ngilulah cenah ka Israel gitu. Sarua juga diurang 20% anu nolak mah PDI. Nu lainna mah narima Israel, berarti leuwih PDI we nu tara ngaji nya nolak Israel. Nah, itu kang ngaji ka bina-bina. Kira kudu disimpulkeun mending tong ngaji sakalian gitu. Ngarah teguh nolak Israel. Itu tukang ngaji, ketua umum ormas Islam nih, menitarik ngedukung Israel. Fa'in ja'uka, jika mereka datang kepadamu, fahkum bainahum, tetapkanlah hukum di antara mereka, au arid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Jadi kalau ada masalah di sesama Yahudi, tuluy minta dihukumi oleh Nabi, terserah Nabi. Mau dihukuman ku Nabi henteu teu naon, enggak ada kewajiban. Nah, da percuma ditetapkeun hukum ge mau diturut gitu. Formalitas sungkul. Wa in tu'rid anhum, jika kamu berpaling dari mereka, fala yadurruka syai'an, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu sedikit pun, tidak akan jadi apa-apa buat Nabi. Datang ka kiai teh mun keur usum pemilu, geus beres pemilu mah boro-boro. Butuh nawe unggul, mantap manut pek henteu kitu naon. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qis, jika kamu menetapkan hukum, tetapkanlah hukum dengan adil. Jangan mentang-mentang ini orang Yahudi, orang Kristen, hukumannya kemudian memberatkan sebelah, tidak boleh. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan ini sudah kita bahas surat An-Nisa dulu, ketika Nabi kemanusiawiannya cenderung berpihak kepada orang Islam. Padahal masalahnya orang Islam langsung ditegur ku Al-Quran, nggak boleh. Nu benerna orang Yahudi, nya tetap ku nu benerna Yahudi. Wa kaifa yuhakimunaka, dan bagaimana mungkin mereka menjadikan engkau hakim. Wa indahum Taurah, padahal di sisi mereka juga ada Torah. Teu kudu datang ka Nabi, tetapkeun we langsung oleh mereka. Fiha hukmullah, padanya ada hukum Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling sesudah itu. Formalitas sungkul datang ka Nabi teh caper, cari perhatian. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Kafir, kalau orang Islam berarti kafir amali gitunya, tong disarwakeun soalna ayat-ayat esok dipakai ku NI dan seterusnya keur ngapirkeun bapak-bapak jeung ibu-ibu anu sok ngilu pemilu, ngilu Pancasila, boga KTP kafir cenah gitu.
Tidak demikian kalau bagi orang Islam tidak berimannya itu tidak beriman sempurna alias kafirnya kafir amali. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.